Demi mendapatkan uang untuk operasi ayahnya yang sakit parah, anak ini bahkan berniat memberi pelajaran seumur hidup kepada perusahaan asuransi. Dengan menggunakan salah satu kaki ayahnya, dengan imbalan kompensasi besar untuk biaya pengobatan. Alasan Carl melakukan ini adalah karena ia terpaksa. Sejak penculikan anjing peliharaannya, dan pemerasan terhadap pemilik anjing itu gagal, ia tidak dapat memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Mulai bermalas-malasan di rumah, tidak ingin melakukan apapun. Namun, Frank dengan otaknya yang cerdas, tiba-tiba muncul ide untuk menyelamatkan dirinya, yaitu dengan menciptakan kecelakaan pribadi, untuk mendapatkan beberapa ratus ribu dari perusahaan asuransi. Aku ingin kau mematahkan kakiku. Ayah, apa kau ingin aku menyakitimu? Ini tentang hidup. Jika anakku mencintaiku, tolonglah aku. Permintaan yang berlebihan dan menakutkan ini, orang biasa pasti tidak akan berani melakukannya. Namun bagi Carl yang gemar mencari sensasi, semudah membalikkan telapak tangannya. Lagi pula, ia bisa membantu ayahnya mendapatkan uang untuk operasi, dan juga memuaskan dirinya sendiri. Kesempatan ini tidaklah banyak. Maka Carl langsung setuju dengan Frank. Ia mengusulkan 3 pilihan cepat dan kejam. Tekan saja ke bawah, rel kereta api akan segera mengambil kakimu. Ini tidak membantu ayahnya mematahkan kakinya. Carl jelas ingin mengambil nyawa anjing ayahnya. Frank tidak bisa menerima cara bunuh diri yang begitu kejam. Ia berniat untuk berdiskusi perlahan dan memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang untuk berobat. Tetapi Carl tidak berpikir demikian. Ia berpikir bahwa rasa sakit yang lama lebih baik daripada rasa sakit yang singkat. Lebih baik mengambil risiko daripada melihat ayahnya meninggal karena tidak punya uang untuk operasi. Lagi pula, hasil terburuknya memang seperti ini. Maka Carl memanfaatkan momen ketika Frank tidak memperhatikan, menyelupkan sejumlah besar obat penghilang rasa sakit ke dalam makan siangnya. Apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa, aku hanya sedang membunuh kecoa. Kecoa itu pasti sangat besar. Menunggu hingga Frank koma dan kehilangan kesadaran, Carl mengeluarkan tangga yang telah disiapkan sebelumnya, dan pelat besinya. Lalu ia cepat-cepat menggunakan selotip, mengikat pelat besi itu ke tubuhnya. Segera setelah itu, ia mulai meraba-raba kaki kanan Frank yang malang. Namun, penyiksaan Carl terhadap Frank tidak berhenti di situ. Dalam perjalanan ke lokasi kecelakaan, hal itu telah dibicarakan sebelumnya. Karena ia terlalu pendek untuk melihat jalan, Frank hampir terbunuh olehnya di jalan. Apa yang kau lakukan padaku? Aku sedang menyelamatkan nyawa ayahku. Setelah tiba, Carl tidak berniat melepaskannya, agar kecelakaan itu terlihat lebih nyata dan meyakinkan. Carl membantingnya ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya Tuhan! Selamatkan aku, seseorang selamatkan dia cepat. Ayahku jatuh dan tidak bisa bangun. Selamatkan dia cepat. Namun, yang tidak diduga Carl adalah tindakannya. Meskipun ia membantu ayahnya, Frank menerima kompensasi. Namun uang itu baru ditransfer ke rekening setelah menyelesaikan prosedur. Setidaknya butuh waktu 1 tahun. Untungnya, sang ayah memiliki tekad yang sangat kuat untuk hidup. Ia memperoleh pengobatan tradisional dari suku Indian untuk memperpanjang umur, yaitu menggunakan kain, batu, dan pohon muda untuk membangun ruang uap. Melalui pengukusan untuk detoksifikasi, Frank berencana untuk pergi bersama putri tirinya yang baru saja menerima Samantha kembali. Untuk mengambil 2 barang pertama, Carl terpaksa bersama putra Samantha, keponakannya, untuk menebang pohon muda itu. Carl sibuk selama setengah hari. Ia pikir ayahnya akan memujinya beberapa patah kata. Tanpa diduga, ayahnya memberikan semua pujian kepada anak tirinya yang baru saja diterimanya. Benar-benar mengabaikan anak laki-laki itu. Anak laki-laki baik yang selalu di sisinya dan bekerja keras untuk berkorban. Tindakan ayahnya membuat Carl merasa sangat kecewa. Dia akhirnya mengerti mengapa Fiona dan yang lainnya membenci Frank. Selamat tinggal.